Selamat siang Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang rasanya dapat bertemu kembali pada siang hari ini. Kita berjumpa di dalam satu program pembinaan online yang kita sebut dengan Biola. Bina online aja. Pada saat ini kami akan membawa satu program pembinaan secara online yang disebut dengan Biola, merupakan singkatan dari Bina Online Akurat. Jadi nantinya di sini akan disampaikan tema-tema dari berbagai disiplin ilmu yang tentu saja disampaikan secara akurat. Nah, saya pada saat ini akan membawakan satu tema yang mungkin sudah sangat familiar bagi Bapak Ibu sekalian karena sering mendengar dan informasikan melalui media, yaitu COVID-19. COVID merupakan singkatan dari coronavirus disease. Yang pertama terjadi infeksi virus ini di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Nah, penyakit ini tadinya begitu cepat menular, disebut wabah, kemudian makin cepat meluar dan mencapai satu provinsi, terkenal semua, sehingga dikenal sebagai epidemi. Kemudian epidemi ini kalau terus meluas mencapai beberapa negara di dunia dan hampir mencakup negara-negara di dunia, maka dinyatakan sebagai keadaan pandemi. Dan ini jelas dinyatakan oleh WHO pada tanggal 11 Maret tahun 2020. Jadi COVID-19 ini disebabkan oleh virus, ya, SARS-CoV-2, yang juga menimbulkan virus influenza, menimbulkan virus pada MERS, mungkin saudara pernah kenal yang dulu, yaitu Middle East Respiratory Syndrome, kemudian SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, dan yang terakhir ini adalah COVID-19. Semua disebabkan oleh infeksi coronavirus yang bentuk mahkota. Nah, kemudian kalau ditanya bagaimana cara penularannya, kok begitu cepat sehingga seluruh dunia begitu dalam waktu relatif singkat terkena semua. Nah, penularannya adalah dengan melalui droplet infection, melalui percikan ludah yang akan dikeluarkan oleh si carrier atau korban dengan melalui bicaranya, batuk, atau bersin. Sehingga dengan perantaran udara akan disampaikan kepada orang lain sehingga akan tertularkan. Ini yang dikenal juga dengan droplet infection. Jadi saudara jangan salah menyangka, jangan mengatakan bahwa virus itu dapat hidup di udara kemudian dia bisa melayang-layang. Yang benar adalah harus ada sumber yang mengeluarkan virus tersebut melalui percikan ludah, droplet, kemudian disampaikan melalui perantara udara ke orang yang lain. Jadi untuk diketahui bahwa penularan satu penyakit dari satu orang ke orang lain itu bisa secara langsung, bisa secara kontak fisik, penyakit kulit, penyakit kelamin, ya, bisa secara tidak langsung. Tidak langsung ini melalui perantara. Ada yang perantaranya melalui makanan, foodborne disease, penyakit diare. Ada yang melalui air, minuman, waterborne disease. Ada yang melalui nyamuk, ya, malaria, segala vector-borne disease, dan yang terakhir melalui udara. Ini yang disebut dengan airborne disease. Nah, kalau kita tanya, kita ingin mengetahui berapa lama sih masa tunas daripada COVID-19 dan apa yang disebut masa tunas. Masa tunas itu atau inkubasi adalah masa mulai masuknya virus pertama kali sampai timbul gejala. Jadi mulai masuknya virus itu belum muncul gejala, tapi setelah muncul gejala, ini yang disebut periode masa tunas.
Dikatakan masa tunas daripada COVID-19 itu berkisar antara 2-14 hari, dan yang paling sering katanya antara 4-7 hari. Karena itu makanya dipakai interval waktu ini untuk menentukan karantina seseorang yang diduga terkena atau kontak daripada infeksi coronavirus di satu daerah atau satu negeri. Jadi setelah 14 hari tidak timbul gejala, dianggap tidak terjadi infeksi di dalam tubuh korban tersebut dan dapat dibebaskan setelah mengalami pemeriksaan swab 2 kali. Nah, kemudian gejala apa saja yang bisa ditimbulkan oleh coronavirus? Sebetulnya tidak semua orang yang terkena infeksi ini akan terkena infeksi COVID-19. Ini ada 3 hal yang bisa menimbulkan penularan infeksi. Yang pertama tergantung kepada daya tahan atau imun daripada seseorang. Daya tahan itu menentukan. Kemudian yang kedua tergantung daripada virulensi, keganasan daripada virus itu sendiri. Yang ketiga tergantung daripada dosis daripada virus. Jadi misalnya seorang yang kerja di rumah sakit, daya tahannya tinggi, virulensinya sedang-sedang aja, tapi dosis dia sering sekali mendapatkan serangan-serangan virus dari si pasien yang begitu berdekatan, dia bisa terkena. Atau misalnya orang yang mempunyai daya tahan tinggi, tapi virulensinya ganas sekali, dia juga bisa kena. Jadi 3 hal itu yang mempengaruhinya. Dan kemudian kalau misalnya katakanlah orang ini terkena infeksi coronavirus, akan terjadi gejala-gejala sebagai berikut. Jadi kalau saudara misalnya mendapatkan demam, yang disebut demam ini adalah 37,8 sampai 38 derajat Celcius ke atas, ukur temperaturnya demam. Ini saat sekarang ini memang agak mengkhawatirkan kalau timbul demam, walaupun belum tentu semua penyakit adalah COVID-19. Ya. Kemudian setelah demam dia timbul batuk. Batuknya itu kering, gak berdah, dan terasa perih lah, nyeri di tenggorokannya. Kemudian badannya letih, pegel-pegel, lesu, kurang nafsu makan. Nah, kemudian yang dikhawatirkan kalau timbul rasa sesak. Jadi memang masing-masing kuman virus itu mempunyai satu yang disebut focal infection. Jadi dia akan menyerang satu organ tertentu. Dan khusus untuk coronavirus ini target organnya adalah paru-paru, saluran nafas. Karena itu dia nantinya akan menimbulkan infeksi terutama di saluran nafas paru-paru yang paling kecil yang disebut alveoli. Yang kali ini terjadilah penyumbatan, terjadilah sesak nafas. Ya. Jadi kalau sudah timbul gejala-gejala demikian, kita harus cepat berobat atau memeriksakan diri kita ke rumah sakit yang terdekat. Atau kalau misalnya kontak, kita merasakan sudah pernah kontak dengan orang yang kita duga memang positif corona, kita cepat menghubungi extension 119 ya, nomor 9. Ini nanti akan datang petugas yang dapat menghubungi kita. Nah, kemudian yang rentan itu siapa saja yang rentan terhadap infeksi COVID-19? Yang rentan ini adalah misalnya pada orang-orang yang lansia, yang umurnya di atas 65 tahun, kemudian yang daya tahannya rendah. Yang daya tahannya rendah itu yang apa saja? Yang gizi makan kurang, tidur kurang, kemudian stres. Kalau saat sekarang memang mungkin banyak stres ya. Kemudian perokok. Kemudian orang yang juga mempunyai riwayat penyakit darah tinggi, diabetes, gula, ataupun penyakit jantung. Kemudian pada wanita hamil juga ini rentan. Jadi berhati-hatilah pada
golongan-golongan yang demikian supaya jangan sering kontak dengan kerumunan orang. Nah, kemudian pencegahan mungkin sudah banyak kita baca di mana-mana, di TV ataupun di media lain. Yang prinsip daripada pencegahan itu sendiri adalah bagaimana kita memutus kontak antara virus dengan kita sendiri. Caranya yang paling simpel apa? Stay at home, diam di rumah, work from home, kerja di rumah. Jadi artinya kita di rumah terus, jangan kita keluar, pasti tidak akan terjadi kontak. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin keluar? Kan nggak mungkin terus di sini. 14 hari mungkin masih tahan. Tapi kalau terus-terus makanan sudah habis, mau belanja, walaupun bisa secara daring, tapi kalau kita ingin belanja, ingin keluar, kita memakai masker. Jadi waktu pertama itu memang WHO menganjurkan masker hanya bagi orang yang sakit saja, orang sehat nggak perlu. Tapi sekarang karena tidak tahu siapa yang carrier, siapa yang sehat, siapa yang sakit, kita nggak tahu. Mungkin kita. Jadi supaya nggak nularkan, makanya kita harus memakai masker untuk mengurangi penularan yang begitu masif yang terjadi pada saat ini. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, kalau kita berbicara mengenai masker, kita mengenal ada 3 macam masker saat ini. Yang pertama adalah masker bedah yang berwarna hijau dan juga biru. Seperti namanya, ini memang sebetulnya diperuntukkan untuk para dokter saat mereka melakukan operasi di kamar bedah. Yang kedua adalah masker N95. Jadi seperti namanya, dia mempunyai efektivitas filtrasi yang tinggi sekali. 95% dia dapat melakukan filterisasi terhadap partikel-partikel kecil maupun medium, termasuk partikel virus. Nah, untuk kedua masker tersebut, masker bedah dan masker N95, diharapkan supaya hanya digunakan oleh para dokter, tenaga medis, para medis, maupun untuk tenaga kesehatan lainnya di rumah sakit. Karena saat ini mereka yang berjuang di garis paling depan berhadapan dengan pasien-pasien dengan coronavirus infection, di mana mereka tentu saja mempunyai risiko yang paling besar untuk terkena infeksi. Nah, untuk kita sendiri diharapkan kita dapat memakai masker kain. Jadi masker kain ini sekarang sudah banyak diproduksi oleh pribadi rumah tangga sendiri karena mudah dibuat. Dan masker kain ini secara simpelnya memang mudah untuk dipakai kembali setelah dilakukan pencucian dengan air sabun, kemudian dikeringkan. Tetapi efektivitas daripada masker kain ini memang tidak terlalu tinggi, sekitar 40-50%, sehingga masih mempunyai risiko untuk tertular. Sehingga di dalam pencegahan terhadap penularan, kita juga perlu memikirkan hal-hal yang lain seperti kebersihan diri. Nah, untuk kebersihan diri ini sebetulnya yang paling penting adalah kebersihan dari tangan, jari, karena saat kita keluar rumah yang paling banyak memegang segala sesuatu adalah tangan ini, sehingga banyak mengandung segala kuman ataupun virus yang mungkin tertinggal di tempat-tempat benda-benda yang kita pegang. Sehingga cuci tangan dengan air sabun pada air yang mengalir selama 20 sampai 40 detik sangat dianjurkan. Sering-seringlah cuci tangan. Kemudian berikutnya adalah jangan sering-sering usap muka. Dibiasakan, walaupun gatal jangan usap. Karena kalau ini tangan sudah terinfeksi virus, maka virus tersebut akan mempunyai jalan masuk melalui selaput lendir atau mukosa daripada mata, hidung maupun mulut. Kemudian kita harus juga memperhatikan bagaimana etika batuk.
bersin. Itu kalau itu jangan langsung batuk bersin di muka orang. Jadi kita harus pakai dengan perlindungan bahu, dan juga jangan pakai tangan, karena tangan ini sendiri nanti akan memegang benda-benda yang lain dan akan menularkan. Kemudian juga masalah distancing, apakah physical maupun social distancing, di mana kita harus mempunyai jarak sekitar 1 sampai 1,5 meter dengan orang lain supaya jangan mudah menularkan melalui droplet infection. Nah, kemudian yang terakhir, apabila kita merasa kita mempunyai gejala-gejala seperti COVID-19, seperti yang diuraikan sebelumnya, dan juga mungkin kita merasa bahwa kita pernah, rasanya orang tersebut mungkin pernah kontak atau terkena virus corona, dan kita khawatir kalau misalnya kita juga menderita penyakit dengan gejala yang sudah timbul, kita dapat juga menghubungkan hotline 119 extension 9. Petugas akan segera datang ke tempat Anda dan membawa ke rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Demikian mengenai COVID-19. Mungkin untuk melengkapi bisa saya ceritakan mengenai tes diagnostik yang bisa dipergunakan untuk menentukan COVID-19. Kita mengenal ada 2 macam tes, yaitu tes rapid test, tes cepat, dan kedua adalah tes PCR, swab. Nah, rapid test atau tes cepat ini merupakan tes screening. Jadi artinya untuk menentukan kemungkinan dia menderita atau kena infeksi coronavirus atau tidak. Ini biasanya dilakukan dengan suatu reagens dan nantinya akan bereaksi dengan antibodi daripada si orang tersebut. Jadi untuk diketahui apabila kita terkena infeksi, tubuh akan membentuk antibodi sebagai reaksi daripada tubuh terhadap benda yang masuk. Nah, apabila sudah terbentuk antibodi, akan bereaksi dengan reagens yang masuk, timbullah reaksi. Sehingga rapid test ini disebut juga dengan antibody test atau serologi test. Nah, apabila hasilnya negatif, belum tentu dia nggak menderita COVID-19, karena mungkin belum terbentuk antibodinya, sehingga biasanya diulang setelah 7 hari. Dites lagi, kalau misalnya hasil negatif, berarti dia memang negatif. Dikatakan bahwa pembentukan antibodi seseorang apabila terkena infeksi terjadi pada hari ke-7. Nah, kemudian tes yang kedua adalah PCR, polymerase chain reaction. Ini merupakan tes yang konfirmatif, yang pasti. Karena apa? Karena apabila tes ini memberikan hasil positif, dia itu sudah bereaksi dengan secara spesifik dengan coronavirus itu sendiri. Sehingga kalau dia memang positif, memang betul dinyatakan orang tersebut terinfeksi coronavirus. Jadi itu bentuk-bentuk tes yang diberikan sampai saat ini. Demikian mungkin yang dapat disampaikan. Jadi mungkin penjelasan saya mungkin tidak terlalu dapat ditangkap, tapi mudah-mudahan dengan penyampaian ini akan dapat merangsang kita semua dan juga mempunyai kita masing-masing mempunyai motivasi untuk melakukan kewaspadaan, kita melakukan tindakan proteksi terhadap diri kita sendiri dan juga proteksi penularan terhadap orang lain. Dan kita juga mengharapkan supaya keadaan seperti saat sekarang ini akan secara berangsur, kasus-kasusnya akan cepat berkurang, bahkan sampai hilang sama sekali. Sehingga kita akan sampai pada suatu keadaan seperti semula, di mana kita dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik, lebih tenang, dan tidak penuh dengan kepanikan seperti saat sekarang.
Kita mengharapkan bahwa semua usaha-usaha yang telah dilakukan sebagai bentuk preventif dan juga pengetahuan mengenai COVID-19, dan terutama kita juga mengharap dan berdoa kepada Tuhan supaya kiranya Tuhan juga memberikan penyertaan bagi kita semua supaya kita terhindar dari COVID-19 yang sedang terjadi di seluruh dunia ini. Semoga Tuhan akan selalu menyertai, selalu memberkati kita. Amin.